katanya ada yang mau Ibu bicarakan dengan saya. Ada apa ya? Oh iya, mengenai itu Bu, kegiatan pembelajaran di kelas gitu kan, anaknya beragam, banyak karakteristiknya kan. Nah, bagaimana cara menimbulkan supaya anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian mau mau itu secara spontanitas untuk maju ke depan, Keaktifan ya, Bu, ya? keaktifan. Jadi dia pengembangan diri dia gitu, gimana cara dia meningkatkan itu melalui kita gitu. Jadi permasalahan Ibu terkait bagaimana meningkatkan keaktifan dan spontanitas anak ya, untuk aktif dan merespon ya dalam pembelajaran. Oke. Baik, dari percakapan kita hari ini apa yang kira-kira yang ingin Ibu peroleh gitu? Mungkin bagaimana kiat-kiat gitu cara-caranya, kayaknya misalnya kasih saran model apa saja pembelajaran supaya anak itu bisa aktif gitu, bisa meningkatkan spontanitasnya gitu. Bisa dia jangan sampai belajar itu satu arah saja. Jadi ada interaksi ya Bu ya. Kan kebanyakan anak itu banyak diam gitu. Dia nak mengerti tapi dia diam saja. Satu dua orang saja yang Baik Ibu, saya paham ya masalah Bu Ani ya. Ini menurut Ibu nih ya, kira-kira saat ini itu kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, itu keaktifan anak Ibu atau ya responsif mereka dalam belajar itu ada di angka berapa? kemungkinan 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya Bu? Kemungkinan itu karena nggak cukup setengah gitu. Oke, baik Ibu. Nah jika Ibu nanti misalnya melakukan perubahan ke depan ya kan, Ibu inginnya keaktifan anak itu naik ke angka berapa? 8 atau 9 boleh. Lumayan ya challenge-nya ya. Iya. Tapi bagus itu Bu ya, ingin menaikkan keaktifan anak yang tidak lebih tinggi lagi gitu ya. Menurut pengamatan Ibu, murid Ibu itu bagaimana profil belajarnya? Oke. Mungkin dalam apa ini ada 3 kriteria. Ada yang audio, kemudian ada yang audio visual, kemudian ada yang kinestetik. Tapi lebih banyak ke audio dan visual. Audio visual ya Bu ya. Nah, Ibu melihat keberagaman karakteristik ini terkait keinginan Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa dan respons siswa dalam belajar. Nah, apa rencana ke depan Ibu dalam waktu dekat ini? Rencananya membuat pembelajaran itu semenarik mungkin. Kemudian supaya nanti bisa dilihat dan didengar sama mereka itu dan mereka timbul keaktifan. Oke, jadi nanti harus ada semacam sesuatu yang bisa mereka lihat dan mereka dengar langsung ya Bu ya. Oke, bagus, luar biasa Ibu. Nah, menurut Ibu ya, siswa yang aktif itu bagaimana? Menurut saya siswa yang aktif itu yang mau bertanya, kemudian yang mau menjawab apabila ditanya, kemudian yang mau mengerjakan apa yang diberikan sendiri dulu. Habis itu kalau misalnya dia tidak terlalu memahami, dia boleh bertanya ke temannya sebagai teman sejawat yang untuk belajar bersama, mengetahukan sama temannya bisa mengerti daripada kita. Jadi banyak berkegiatan ya. Iya, banyak kegiatan. Bertanya salah satunya ya, aktif merespon ya. Baik Ibu. Nah, untuk melakukan rencana ini, keinginan Ibu untuk menyediakan sesuatu yang mungkin berupa media yang bisa dilihat dan didengar ya, apa yang Ibu butuhkan? Berarti saya membutuhkan keterampilan cara membuat pembelajaran semenarik itu dari video atau gambar atau semacamnya yang lain supaya pembelajaran itu menarik. Berarti keterampilan itulah saya yang butuhkan dan itu yang ingin baru didapatkan. Baik Ibu, apakah ada hal lain yang Ibu butuhkan dalam membantu Ibu mewujudkan rencana Ibu? Saya kira itu saja yang pembelajaran untuk membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, keterampilan itu.
Ibu butuh seseorang yang bisa membantu? Boleh kalau jika ada boleh. Ya, menurut saya kalau Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin punya pengalaman, mungkin ini akan lebih bagus ya, Ibu ya. Baiklah Bu Ani, menurut saya langkah yang Ibu lakukan sudah luar biasa, merencanakan kegiatan yang dapat meningkatkan keaktifan dan responsif siswa ya dalam pembelajaran. Nah, Ibu, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Saya bisa mengeluarkan apa yang terbentur dalam pikiran gitu kan, tentang masalah-masalah dalam pembelajaran di kelas gitu. Ada bisa memotivasi saya nantinya untuk bisa lebih mempunyai keterampilan yang lebih lagi. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusinya kira-kira? Sudah ya? Oke, baiklah Ibu. Jangan lupa nanti Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, atau Ibu kalau masih perlu berkomunikasi dan berdiskusi dengan saya, ya silakan temui saya nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu Ani, terima kasih atas diskusi kita kali ini. Saya nanti akan melakukan observasi ke kelas terkait apa rencana ya yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan respon siswa dalam pembelajaran matematika. Oke Bu Ani, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas. Oke Bu, terima kasih. Ini 116. Apa? 224 kurang. Negatif kan? Kan lebih besar ini kan? Nolnya, titiknya di mana sebenarnya? Nolnya cuma berapa? 4. Kok 4 non? Ini 3 nolnya. Kok yang mana? 3 juga jadi. Ya, ada 3 dia 3 buat apa ya? Nah, jadi apa yang duluan? Mana dulu X pada Y? XY kan? Ibu Aisyah yang maju. Nah, yang lain tolong perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu yang dalam mempresentasikan hasilnya kelompoknya. Oke, gimana kelompok 2 dan 3? Sama pengerjaannya, sama isinya, sama. Kalau kelompok 3 gimana? Sama. Oke, gimana kesalahannya tadi? Langkah 4. Coba perhatikan langkah 4. Ibu katanya substitusi persamaan 5 ke persamaan 3. Ya, ada dibuat persamaan 5-nya di sana. Persamaan 5-nya ke sana ada 4. Substitusikan persamaan 5 ke persamaan ketiga. Persamaan 3 kita apa? 3Y ditambah 2Z sama dengan 360. Oke, kemudian katanya persamaan 5. Ini persamaan 3Y kita turunkan lagi. Nah, ini kita kalikan satu-satu dalam. Jadi jadinya berapa? 43.000 dibagi 2. 46.000 ditambah ini lagi 2 apa? 2x sama dengan 360.000. Oke, dan 360.000. Nah, ini gimana? Kurangkan 86.000. Berarti 2x tambah 3y sama dengan berapa pengurangannya? 204.000. Dapatnya berapa tadi? 280.000. Iya. Tugas selanjutnya nanti Ibu kirimkan. Kemudian untuk materi SPLTP hari ini cukup sekian dan dilanjutkan lagi untuk materi berikutnya yaitu tentang sistem pertigasamaan linear 2 variabel. Cari tahu dulu materinya tentang sistem pertigasamaan
apa Ibu, kemudian minggu depan Ibu tanya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Bu Ani, alhamdulillah Bu Ani sudah selesai ya mengimplementasikan solusi permasalahan terkait meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita kembali berdiskusi dengan tujuan menganalisis hasil data observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengamatan saya selama observasi yang telah dilaksanakan. Nah, Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran di kelas yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan pembelajaran dengan metode PBL, program based learning, kemudian dikasih LKPD berkelompok, anak mengerjakan supaya nanti mereka bisa berdiskusi menyelesaikan LKPD tersebut dan di-share secara pribadi atau per kelompok. Oke, bagus ya Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa atau penampilan Ibu dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya penampilannya sudah ada peningkatan dari sebelumnya yang pembelajaran yang saya lakukan dengan konvensional atau secara ceramah biasa-biasa saja dan bisa menimbulkan keaktifan. Oke, nah kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena pada proses pembelajaran itu anak sudah mau bertanya di mana dia mendapat kesulitan, itu pun bukan satu hanya 2 orang, tapi di dalam kelompok itu rata-rata dia bertanya karena di sana saya suruh mereka mengerjakan walaupun dia berkelompok tetap mengerjakan pribadi. Oke, jadi sudah terlihat ya Bu keaktifan siswa dalam pembelajarannya. Oke Ibu, baiklah. Saat observasi yang sudah dilakukan, saat observasi kemarin, saya mengamati beberapa hal. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu? Ya boleh, silakan. Nah, saya melihat sudah mulai nampak keaktifan dari peserta didik dalam pelajaran matematika. Ya, di dalam kelompok mereka sudah bisa bertanya, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian dengan teman-teman mereka juga cukup aktif ya mengerjakan LKPD-nya. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa itu. Mungkin ya dengan pembelajaran berbasis IT ya, Ibu bisa lebih membuat peserta didik menjadi aktif gitu. Barangkali masih ada di dalam kelas tersebut anak-anak yang masih malu menyatakan pendapatnya atau bertanya secara langsung. Nah, mungkin kita bisa fasilitasi dengan pembelajaran berbasis IT. Mereka bisa mungkin menuliskan pendapat mereka atau bertanya ya kan, sambil mengajarkan mereka bagaimana lebih kritis dan lebih kreatif gitu dalam pembelajaran. Mungkin menurut saya Ibu bisa menggunakan fitur-fitur seperti Jamboard atau Padlet mungkin. Nah, dari sana kita juga bisa lihat sebenarnya anak itu aktif kok, cuman mungkin mereka masih agak malu untuk ke depan gitu. Mungkin di wilayah penggunaan media itu bisa Ibu tingkatkan lagi untuk menambah ya keaktifan peserta didiknya. Nah, baiklah. Nah, dari yang tadi saya paparkan kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih, itu saran yang bagus ya Bu. Bisa nanti saya cobakan di dalam kelas dengan menggunakan fitur seperti Jamboard tadi. Jadi siswa bisa nanti mungkin dia malu untuk mengatakannya secara langsung, nah dia bisa dengan mengetik, kemudian saya lihat sendiri. Habis itu mungkin tingkatkan lagi dengan dilihat dari semua teman. Oke, bagus itu Ibu. Nah, baiklah, dari diskusi kita ini, nah kira-kira apa yang sudah terbayang bagi Ibu untuk Ibu akan lakukan ya untuk meningkatkan atau apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan
untuk meningkatkan pembelajaran ini supaya lebih baik lagi ke depannya? Bisa mungkin saya menggunakan itu tadi seperti media tadi, IT tadi, itu yang lebih saya tingkatkan lagi. Kemudian metode-metode lainnya yang lebih kreatif. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira kapan akan Ibu lakukan, kemudian di mana, kemudian apakah ada yang bisa membantu? Kalau kapannya mungkin dalam pembelajaran selanjutnya nanti di sekolah ini, kalau bisa Ibu membantu boleh, silakan saya minta bantuan. Bagus sekali Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan yaitu ilmu tentang bagaimana nantinya saya bisa menggunakan IT dalam pembelajaran supaya nanti lebih terstruktur lagi. Baik Ibu, terima kasih ya atas kesediaannya untuk berdiskusi kali ini. Semoga kedepannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ani, selamat beraktivitas. Baiklah, mungkin sedikit kita mintakan pendapat dari pengajar praktik kita untuk membantu terkait proses coaching kali ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia yang telah menyampaikan bagaimana coaching yang baik ataupun dialog pasca observasi kelas memang sudah dilakukan dengan baik dan tentu bisa dikembangkan dan juga sudah layak menjadi pemimpin pembelajaran karena apa yang dilakukan sudah tepat karena berbasis coaching tadi kan. Kemudian bagi guru yang sejawat bisa mengembangkan juga lagi PBL-nya karena memang dalam PBL ini siapapun kita sebagai guru tentu perlu kolaborasi, tidak mungkin kita sendiri, ada hal-hal baru perlu berbagi dengan teman lain. Kemudian yang kedua perlu refleksi diri karena perbaikan itu yang paling bagus itu adalah perbaikan dari dalam. Kalau ibarat telur, kalau telur itu pecah dari dalam itu bertanda akan kehidupan. Kalau telur itu pecah dari luar itu bertanda kematian, paling-paling jadi dadar atau lemas. Seperti itu, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwanto, terima kasih Ani. Ya, semoga percakapan ini